mulai. Amin, yuk kita tos yuk. Masih baru mau nyamperin. Ya, sukses ya, ke atas ya. 1, 2, 3, sukses. Jangan-jangan tiba-tiba nih. Cewek-cewek yang udah. Selamat malam semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Senang sekali saya Hesti Purwadinata. Dan saya Enzi Storia. Ngantuk. Udah mulai ya? Udah. Ngapain? Mulai apa ini? Oh syuting, ini gue Syuting kita? syuting YouTube gue yang kayak setahun sekali. Emang makanya masih ada? Masih ada. YouTube gue juga nggak tahu lagi cenah gimana itu. Gimana sih? Gimana kak? Iya, viewersnya turun banget terakhir-terakhir gue liburannya kapan? Tayangnya setahun kemudian gitu. Iya. Gimana dong, kurang meniatkan nih. Soalnya kita berarti tandanya sibuk di hari-hari kita. Iya ya, karena ternyata kita orang sibuk. Tapi akhirnya gue sama Enjat itu dong MC bareng lagi berdua. Iya nih kita. Ayo dong sering-sering kita MC off air kita bisa loh. Aku butuh loh. Iya Loh, loh. aku butuh loh tuh gimana coba? Aku butuh mengasah skill MC aku belajar dari ahlinya. Cewek-cewek tuh yang cewek dua tuh duo cewek, jangan duo cowok mulu, duo cewek tuh harus banyak tuh di MC Atau nggak, perusahaan. bikinin lah program buat kita. Kita sempat ada programnya dan viewersnya bagus loh. Iya, tapi kan lo udah dapat yang lain kan. Karena lo keluar kan? Karena lo keluar ninggalin gue. Iya, kita belum ada lagi program berdua lagi ya. Ih seru tahu, beneran banyak. Pokoknya teteh bagian penggoda. Kok gue? Gue bagian Tapi emang mengarahkan ke prompter, tapi iya kan? Emang Gue iya. tuh kehilangan Lu itu. kangen gak? Gue kangen banget kalau misalkan ada, terus ada sautannya gitu lagi. Bukan cuma lo penggoda, ada juga asisten lo yang penjilat dan menggoda dan mau membungkus para bintang tamu laki-laki itu. Tuh ketawa tuh siapa orangnya? Kalau lagi bawain acara berdua sama Enjet kangen. Kalau lagi ada bintang tamu cakep, itu gue liar. Liar banget. Sekarang partnernya Enzi, partner gue juga tuh. Di Noise. Aneh ya? Aneh banget. Jadi kayak gue sama Teteh, nah sekarang gue sama Onat, padahal Onat juga sama Sama Teteh. gue juga. Kenapa gak digabungin? Menurut gue Noise, kayak mendingan, bertiga deh ya. Nggak, mendingan gue sama Teteh aja tau, nggak usah sama Onat. Gimana kak? Tapi di Noise. Hanya Kita tuh kan kangen gua loh tuh ada kalau bakat acting, cuman kesempatannya kadang kita nggak dikasih. Iya, gue tuh Pasti kayak mikirnya, ngeliat, Hesti terlalu komedi, pasti gitu. gue kalau ngeliat ada gala premier film apa gitu, aduh dalam hati gue kayak kapan ya gue diundang. Undang lo pasti. Tapi kita Cuma syuting lu Tonight nggak Show. Kan gala premier selalu hari Rabu. Iya sih, iya kenapa sih, Bo? Lu tau gak? Gue gala premier. Kalau nggak salah Rabu kan Iya. gala premier. Gala premier gara-gara wacan aja gue gak dateng. Karena gue syuting. Tonight Show. Syuting Tonight Show. Cuman kayak cakep-cakep banget, baju-baju bagus-bagus banget, kreatif. Rasanya gimana sih jadi pemenang tenis double? Sekarang gue nanya dulu, kamu tuh rasanya gimana waktu kamu jadi pemenang bulu tangkis? Jadi gimana? Kok lu nanya balik ke gue? Karena rasanya pasti sama. Hanya pemenang-pemenang yang bisa ngerasain rasanya. Sumpah banget. Tapi Enzi sempat nanya ke gue, Teh, lu pas di lapangan gimana? Ini nggak deg-degan nggak? Justru gue sampai ngomong sama lu ya. Sebelum masuk ke lapangan gue deg-degan karena denger riuhnya. Kok aneh banget sih kok gitu? Padahal gue udah biasanya MC sama ribuan orang. Tapi ini kok riuhnya, mau lihat kita tanding kan aneh ya. Tapi pas nyampe lapangan, otak gue mau udah show. Udah mau tampil aja. Makanya gue emang kayak nggak nyiapin skill emang. Gak nyiapin Emang skill nggak dari ada. mana? Lu sebulan dari pagi sampai malam jam 6 pagi. Jet, lu mau ikutan gue latihan badminton kagak? Jam pagi jam 11 malam masih latihan sama Nopi juga kan sama anak-anak lu semua di lu pekerjakan.
Gue tiap hari latihan, Sama. tapi karena emang gue dari nol, gue bener-bener nggak bisa sama sekali bulu tangkis. Iya parah sih itu. Jadi bener-bener yang udah tua, lu 39 tahun lu main bulu tangkis tuh kaku abis. Tenang, kamu semakin tua, Hah? semakin Pasti. buka dong. Tungguin, kita tungguin loh semua di sini. Jangan. Astagfirullahaladzim. Tapi Engget juga, Edan. Lu tuh sebenarnya emang bisa bulu tangkis gak sih? Tapi main lu luwes loh kemarin. Bulu tangkis bisa. Bulu tangkis, tenis. Jadi sesungguhnya gitu kayak awalnya tuh aku tuh dulu suka banget main bulu tangkis teh. Tadinya kan gue Karena harusnya main sih. harusnya sama gue kan, cuman aku lagi bekerja waktu itu lagi syuting series DRD itu, jadi aku nggak bisa Iya. karena waktunya nggak ada lah, nggak cukup karena harus latihan, harus komit gitu. Nah awalnya tuh gue main bulu tangkis, jadi kayak ya balik ke belakang sedikit. Jadi awalnya aku suka main bulu tangkis karena bulu tangkis tuh ada permainan yang gampang, kayak lo main di depan rumah Iya, juga bisa. gitu. Dan gue Gua tuh nggak enggak pernah, gue nggak pernah kepikiran main tenis sama sekali. Iya. Karena mamaku tuh dulu pemain tenis iya, volley iya mami tuh. Oh emang bulu ada tangkis indem iya. Jadi belatnya ya, Bu. jadi kayak dia emang suka olahraga gitu loh. Jadi aku suka main bulu tangkis sama mami juga. Ya udah random aja gitu, cari lapangan dekat rumah gitu. Nah nggak kepikiran main tenis sama sekali karena menurut gue pada masanya itu adalah tenis tuh kayak olahraga yang sangat mahal Prestis ya. dan prestis banget gitu. Terus Sampai gue sekarang kayak kelihatannya gitu, kecuali pas kemarin tuh yang merubah. nah iya, jadi kayak kok kayak prestis banget ya. Abis itu gue ngerasanya kayak alat-alatnya mahal apa ina itu gitu. Tapi sebenarnya udah pengen coba, penasaran. Gue tuh orangnya penasaranan banget. Sampai akhirnya gue Ya, apa tuh lu tiba-tiba ujuk-ujuk tenis ya? iya. Apa waktu itu gara-gara? Jadi Pas lagi gue latihan bulu tangkis gak sih? Enggak, atau sebelumnya? nggak, jadi gue kan abis dari Amerika tuh. Gue Februari kan ke Amerika. Ke Amerika. Lu udah 3 kali lu nyebut Amerika ya? Iya. Jadi kan gue ke Amerika nih. Amerika. 4, Amerika. 5, 6, 7. Kita mau ke London bareng. Yeay. Enggak, sebenarnya gue tuh ngomongnya gimana ya? Gitu. Gue terinspirasi karena cowok gue suka main tenis. Oh. Siapa tuh? Pas yang di Amerika. Makanya gue perjelas, nanti takutnya Iya. tadi arahinnya Iya. kemana. Iyalah. Yang pas gue ke Amerika gue kayak Pertama kali tuh, yang Amerika pertama kali yang Erigo dong berarti. Erigo pertama kan? enggak, yang kedua. Oh, Erigo yang kedua. Oh, Sebenarnya enggak, maksudnya Erigo yang kedua, pulang dari Amerika yang Februari kemarin yang winter itu. Kan waktu pulang dari Erigo itu habis itu kan yang pertama ya udah kayak belum kepikiran. Nah, jadi kayak dulu ya. ya udah lah, orang juga udah pada Iya, tahu. udah tahu kok, udah pengumuman kok waktu itu. Ya udah gitu. Jadi awalnya tuh gara-gara gue mikir aku pengen bisa ngelawan dia. Ya pokoknya intinya aku gara-gara itu terus akhirnya aku belajar main tenis. Nah, bulan Maret atau April itu adalah aku pertama kali megang raket tenis, itu dipinjemin sama coachnya. Terus aku niat kayak Iya, lu udah mulai. Oh iya, lu udah mulai sebelum tanding tenis ini sebelum tanding bulu tangkis bahkan. Maret iya, kan? sebelum bulu tangkis. Jadi yaudah deh gue coba akhirnya Maret. Nah, Oh, iya. jadi temen gue nggak tahu ya, kayaknya emang tenis tuh lagi digemari. Jadi kayak Iya, lagi banyak banyak. teman-teman gue yang akhirnya mulai main tenis dan ada kayak komunitas-komunitasnya gitu. Main tenis tuh susah banget. Ternyata tuh karena gue udah biasa main bulu tangkis, jadi gue tuh kebiasaan mukulnya pakai pergelangan tangan ya namanya, ya kan? Gue bahkan kemarin pas latihan tuh pelatih gue udah bilang, ini bukan main tenis. Gue bahkan main tenis aja nggak bisa. Pergelangan tangan gue tuh nggak muter kata dia. Berarti tandanya lo harus cobain main tenis sama gue. Tete tuh ya, saking udah pemenang bulu tangkis, diajak nyobain main tenis kali aja nggak mau loh dia. Maunya enggak, susah. nggak bisa susah. Volley aja, udah bener-bener enggak gitu. Kenapa sih teh? Ya ayo aja. Nah, Gua coba anaknya sekali, aja. Iya, coba iya, sekali. iya, iya. Ajak Erika Biasanya juga. anaknya mau-mauan sih gue sebenarnya. kalau misalkan berbagai cabur gue bawaannya. Pelatih lu bilang kayak gitu, tandanya karena itu yang paling susah teh. Ketika kita udah kebiasaan bulu tangkis, awalnya kaku aja emang gua. iya, jadi kayak karena gue mainnya pakai pergelangan tangan, jadi gue pakai teknik tenis gue pertama kali tuh Pergelangan tangan. sedangkan raket Harusnya dan gini. bolanya tuh lebih berat, harus swing yang badan kita tuh gerak. Jadi emang kalau misalkan lo yang bentuk-bentuk atletis, maksudnya kayak emang biasa olahraga apa segala macem, otot punggung lo kuat, core lo kuat, tangan lo kuat, jadi malah lo akan lebih cepat bisa main tenis. Dan ternyata yang aku sadari adalah main tenis itu lo melatih kesabaran. Jadi main tenis itu adalah mental.
Menurut gue sama Teteh ketuker. Karena kalau asal kalian tahu ya, gue tuh selalu dimarahin sama coach gue. Sekarang setiap gue volley, kan gue, kenapa gue ditaruh depan? Kenapa gue ditaruh paling depan kemarin? Karena gue berani sama bola. Iya, lu pok gitu kalau. Itu tuh bulu tangkis. Karena kan bulu tangkis kalau tenis kan sebenarnya bolanya harus jatuh dulu sekali, abis itu lo pukul. Gitu kan, ada gravitasinya tuh. Kalau volley bolanya, kalau volley itu bolanya nggak sampai jatuh tapi lo pukul. Gue kebiasaan ya sampai coach gue kayak ini bukan bulu tangkis, ini bukan bulu tangkis, karena gue tuh selalu tak. Jadi ada bola tuh pengen gue giniin gitu. Emang jiwa gue tuh emang bultang. Kisnya mana? Bultangkis. Tapi kayak akhirnya gitu. Terus habis Enzi itu di tanggal 12 November lo tanding tenis dengan waktu latihan cuma sebulan. Kita tanggal 10 atau 11 ya Jet? Masih sempat nyari-nyari baju, inget gak? Iya ke GI. Ke GI 11. 12 tandingnya. 10. 10. 11 soalnya libur. Kamis kita syuting kan? Kamis kita syuting, Jumat kita libur. 10. 11 gue masih kepikiran tuh, kayak nyari apa. Itu tanggal 11. Iya, Jumat yang kita pergi lagi. Baju yang aku pakai di tanggal 12 itu baru ada di hari siangnya. Jadi Baju Enzi tuh, rok, jadi ya, karena gue sama lah, kita maunya show lah gitu kan. Pasti udah konsep tuh baju. Udah lama ya Zat, lu udah nyiapin gua baju udah beli. kan? Gue mau pakai baju ini. Gue mau pakai Nike. Ada satu baju. Jadi gue ada idola gue namanya Emma Raducanu. Gue contek baju yang dia pakai, dress gitu, dan gue PO. Itu nggak ada di Indo. Makanya aku sedih banget karena baju-baju tenis di Indo tuh kurang banyak gitu loh. Ntar ada. Let's go. Mau nggak mau, Udah PO datang keluar kan negeri bajunya? udah datang bajunya 2. Cuman ternyata salah ukuran nah. Jadi size-nya kan gede di sana, kayak gue pesan medium ternyata nggak fit lah gitu. Jadi akhirnya gue pakai yang kemarin Lacoste dan Bass. Aku suka banget kayak model klasik, pemain tenis klasik gitu. Keren banget. Terus kumaha maneh pas masuk riuh. Apa sih riuhnya? Gimana Tapi perasaannya jangan Rio? sedih. Kemarin juga kan yang gue pikirin tuh bukan latihannya, gue pikirin baju dulu. Nah itu enggak Kayak sih, gitulah kalau aku. cewek tuh gitu Cewek ya bang. gitu ya. Itu kan gue sampai jahit itu baju. Iya lagi, ternyata lebih prepare sih kamu. Gimana perasaannya pas riuh ya? Iya lu masuk kan, lo tuh Jadi aku tuh lumayan jago menghandle emosi yang aku rasakan. Jadi kayak gue mikirnya, jadi gini, ada satu buku teh bikinan di almarhum Didi Petet. Itu gue dapat pas gue mau syuting DRD kemarin, buku tentang acting. Bagus banget bukunya untuk kita para aktor atau aktris ya yang suka dunia acting, menurut gue bagus sih baca itu. Kalau gue kena banget. Nah, ada satu kata-kata yang di situ bilang kunci kesuksesan acting itu adalah relax. Ketika lo bisa relax, lo bisa fokus akan semuanya. Sampai ke cara masuk, gue pelajarin, gue nge-YouTube, gue cari gimana ritual-ritualnya mereka segala macam. Terus gue ngomong sama Fafa deh kayaknya ya kak. Kayak gue bilang, oke, besok gue akan acting sebagai atlet tenis. Jadi ketika masuk, gue udah berasa gue Emma Rancu, bukan Emma Raducanu. Jadi gue ngerasa kayak, jadi gue beneran bukannya gue soto ya, tapi demi Allah gue nggak sedek-dekan itu karena gue udah mikirnya, ya udah gue emang atlet nih. Jadi gue disapanya orang-orang yang ada di situ lagi ceritanya jadi kayak pemain ekstras yang emang dibayar lagi syuting pertandingan tenis. itu ya rasanya gue beda ya. Jadi ketika gue disapa-sapa kayak gitu, gue udah nggak mikirin, gue udah nggak ambi untuk bisa main tenis, bukan ambi untuk menang. Karena gue menang kalah udah bodo amat, orang ini exhibition juga. Kapan lagi gue jadi atlet, itu doang pikiran gue. Tapi mungkin itu kelebihannya ini sih, maksudnya public figure jadinya apalagi host. Menurut gue ya, kita udah biasa di nge-handle crowd banyak. Jadi kalau kemarin juga perasaan gue mungkin nggak kayak Enzi yang gue lagi masuk tuh acting lagi jadi atlet. Kalau gue bener-bener oke, tunjukkan, showtime. Tapi kalau Teteh salutnya adalah kedengeran suara Desta dan dia masih bisa fokus. Kalau itu gue di komentarnya sama Kak Desta, kayak gue nangis. Tapi tiba-tiba lu menang, Jet.
Itu tuh gue di pinggir lapangan ya. Gue tuh ada momen, sorry banget ya. Gue nggak ngerti tenis tuh. Kayak gue awal-awal. Ini gimana sih nih? 6 Gak usah game. Kaulan nanya sama gue pas kita papasan kita ketawa-tawa karena gue seneng banget main sama Wulan Guritno sama Kak Gading, mereka fun banget dan tapi mereka ambisius, kita serius loh mainnya, gue Dion tuh latihan, mereka serius banget. Tapi apa ya, kayak kita pas lagi perpindahan gitu kayak seru banget kayak ngobrol gitu, terus ada Kak Wulan kayak sih itu berapa sih gitu kayak Kak Wulan nanya sama gue gini, itu masih lama gak sih gitu kayak. Tapi gue apa gini, ini udah dong, udah mau 6 dong, Enci menang dong. Enggak, ternyata ada babak berikutnya. Ini gue nggak ngerti deh cara permainannya. Kita baru paham, ternyata lu udah menang, gitu gak? Iya. Jadi ada momen awal-awal tuh teriakan gue udah kayak apaan tahu tuh. Untung gue bawa galon ya, thank you ya. Galon aqua Gue bawa tuh, jadi gue bikin keriuhan. Bisa mengalahkan riuhnya Marcel. Gue nggak tahu ada di mana. Ebel nggak guna, bohong. Gak ada hombaya. Ebel udah demam panggung kan lo, Bel. Abis tuh Ebel tuh. Ebel takut kan sama brand-brand Hombaya Roh. Mana nih Hombaya gue mana? Hombaya Enzi mana? Akhirnya gue sama Erika. Cuman untung modal galon aqua akhirnya berhasil deh, alhamdulillah. Gue pas udah gini kan sempat ada nggak serius biasanya, ingat gak pas udah di babak ini karena kita jujur emang nggak ngerti. Terus sini, gimana gitu. Karena sebenarnya nonton tenis tuh nggak boleh berisik. Gue kan nonton US Open kemarin pas gue di US kan, nonton final cowok US Open gitu. Nggak boleh berisik tuh. Nggak boleh. Lo karena tenis itu benar-benar lo harus fokus kayak yoga gitu loh Teh. Oke, coba kita lihat di Twitter yang tweetnya tiba-tiba tenis. Seru ya. Akhirnya aku tuh menang. Akhirnya aku menang. Gila dia menang tuh gue seneng banget, gue bilang. Jet lo harus menang ya. Gue ada gitu. Iya parah. Biar lu nggak di itu. Nggak dibusik. Biar lu nggak duduk di toilet. Sumpah guys, lu bayangin deh, gue tuh bener-bener kayak ya kan gue sering diledekin kan, jadi dibecandain, belum tentu juga bakal duduk di toilet, tapi bener-bener kayak setiap hari, gimana Jet? Wulan Guritno bagus banget pukulannya Jet. Anak ambi ini nggak bisa digituin ya, jam 6 pagi kita latihan, gimana caranya kita nggak malu-maluin? Berhasil kan gue? Nih. Terus reactionnya adalah ngenangin. Oh, yang kalau pas pertandingannya Enzi adegan touch up. Oh iya. Oke. Adegan touch up. Itu Tata manggil aku. Jadi nih gini, gue itu bener-bener emang. Gue tuh sama Teteh yin and yang menurut gue. Gue tuh sebenarnya versi lebih serius dari Teteh yang bisa bercandaan. Gue tuh serius. Dia tuh orangnya serius. Gue serius, tapi gue jadi kayak gue udah gak mikir gimmick, gue udah mikirnya kayak oke, ketika gue udah nggak show, udah kayak dada apa segala macam, gue serius karena Dion serius banget kan, stretching apalagi nih yang hard taktik yang gue perbuat, udah otak gue udah gimana caranya gue prima sebagai atlet. Mana ada sih atlet ditacap kayak lagi acting jadi atlet, gue lihat tadi katanya. Tiba-tiba dipanggil sama kakak gue nih, kakak gue manggil Jet, terus gue nengok kenapa? Sini udah siap. Oh iya, pas gue tuh tacap. Gue lihat bener ya, emang bener, emang gue butuh tacap, emang harus ada show-nya. Ya, gue butuh orang-orang kayak gini nih. Sini, lihat sensitifnya lo belum kencang. Tambahin bibir gue makin merah, meriah. Enggak dong, kan glossy warna-warna. Iya, warna bagus. Pakai alis dibenerin, tacap sama Erika, Mbak R, thank you loh. Iya, Erika tuh yang ide. Tacap Enji, oh iya, yuk tacap. Gitu, gue nunggu dulu break time itu lah, ya gue biar. Tapi itu seru. Yang pertama itu ya. Terus ada yang, pas pertandingannya Botuna ya. Botuna tuh jago banget loh guys main tenisnya. Tapi mungkin emang kalian gak akan pernah tahu rasanya ditonton dengan 3.800 orang. Di lapangan mah apapun bisa terjadi. Bisa terjadi, apalagi mungkin pressure-nya juga gede karena kan ya dia yang buat ya acaranya. Itu yang pertama tuh yang rame ya, banyak yang ngetekin kita, yang kita ini lagi yel-yel berdua. Fis perdamaian. Karena kita kesebal ya, Ebel tuh nggak nyanyi Fis. Ketika dia nyanyi, dia nggak pakai toanya. Ya, kayak itu penonton yang di situ udah ngafalin Ebel, udah ngafalin di Instagram, gak usah di stadion. Tiap hari udah ada orang yang ngetekin gue yang nyanyi lagu Fis.
salam perdamaian Desta gitu. Kayak ayo dong, gue tuh udah pengen banget joget. itu kayaknya muncul nggak di kita rencanain ya? Nggak ada, gitu jadi aja. kita Terus kayak- kita yang emang hore-horein penonton Iya, buat kita udah nyanyi heboh. Fis-fis salam perdamaian. Tapi emang itu yang apa yang kalian lihat itulah yang ya emang sering udah hari-hari. kita begitu. Memang gitu. Apalagi? Cipung. Lucu. Lucu. Aku sebel banget kalau misalkan ada orang yang bilang katanya Cipung biasa aja kayak bayi-bayi Sorry ya. normal. Sorry Enggak, ya. itu cipung. Hello. Itu bukan bayi Cipung. biasa, itu bayi cipung. Gimana? Kita sebagai cipung lover. Gue cipungannya. Dia Ada, lucu banget. gue pernah berantem sama orang yang bilang, enggak ah, cipung biasa aja. Enggak ah, cipung biasa aja. Lucuan ini, itu Iya. gue marah. Sumpah gue marah. Gue sih Sumpah. gue pengen jambak Itu rambutnya. tapi gue asli gue marahin. Apa? Lu bilang cipung biasa aja. Iya lucuan juga bayi. Apa lucuan juga abangnya. Ya abangnya juga lucu. Tapi kan ini bayi. Tapi Lu nggak mukanya boleh mirip. bilang bayi gak Terus lucu. mukanya mirip Gila banget lu. juga sama kakaknya. Kayak Rafathar nih. Mirip Prayanza. Lucu tau cipung Waktu itu gue manja-manja. ngambek. Gak bisa ya lo gitu-gitu. Asli gue marah. Lu marah ya? Lo pasti sebenarnya dendam dari waktu dari anak lo masih kecil itu kan? Iya kayaknya. Anak gue juga pernah dibilang gitu. Anak lu biasa aja kan kurang ajar. Sialan. Ntar apa dia punya anak gak lucu. Lucuan abangnya. Kan anjir ya. Anak bayi digituin ya. Emang kurang ajar. Lo gak ada takut-takutan Nop? Kita sengaja nih nge-spill kayak ini nge-spill biar Makanya, diserang makanya. sama netizen cipung. Dia sih lover. habis lo. Enggak. Tapi lucu kok. Itu apalagi? Udah ya? Yang penting kita menang. Tapi nggak apa-apa, yang penting nikmatin. Sebenarnya juga ikhlas-ikhlas aja ya mau menang atau kalah. Yang penting seru. Iya, bersyukur banget tapi aku seneng banget berarti jerih payahku terbayarkan karena momen sebelum tanding tuh lumayan tuh momen aku menyebut si autoimun aku tuh momen lumayan kambuh jadi kayak badan aku udah ngilu-ngilu semuanya terus bareng sama Cantika ada deh kayak udah semprot painkiller semuanya Oh, sempet makanya gitu, Jat? sempet itu di ruangan backstage itu gue udah sempet painkiller udah pakai Voltaren ini udah ngilu karena capek banget kayaknya karena abis Iya. latihan gue langsung kerja lagi kan ya fisik gue nggak kayak Arafi kali ya jadi kayak emang gue gampang ngedrop juga jadi gitu jadi sempat sakit jadi pas abis menang tuh udah rilis semuanya sakit 3 hari nggak kerja. Tapi pokoknya selamat deh untuk Tapi gua semua seneng pemain banget. lah. Enzi, Dion, Wulan, Gading, Raffi, Desta. Pokoknya selamat untuk para pengisi acara yang ada pada waktu di TTT.